Baik, Assalamualaikum sahabat petani muda seluruh Indonesia. Ketemu lagi kita di channel Juara Tani. Sebenarnya nama channel kita sebelumnya MJ Petani Minang ya. Jadi mengingat dan menimbang supaya lebih berkembang lagi channelnya, kita mengganti nama dengan Juara Tani. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, untuk mendukung channel kita supaya kita lebih bersemangat lagi dalam mengupload video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Jadi bagi kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan coret-coret di kolom komentar, di share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa banyak dari kita yang bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Oke, ini dia penampakan buahnya. Bisa Anda hitung ya. Sangat subur alhamdulillah. Tingginya sudah lebih kurang 190 cm ya. Bisa Anda perhatikan, ini tinggi saya sekitar 175 cm. Dan tomat ini sudah lebih tinggi daripada saya ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya perawatan tomat di umur 2,5 bulan. Oke, yang pertama tentunya yang perlu kita perhatikan adalah perawatan perbatang tomat tersebut ya. Perawatan perbatang tomat tersebut. Apa intinya? Kalau kami di sini, mungkin di video sebelumnya sudah pernah juga kita bahas ya. Tunas yang kita tinggalkan adalah tunas pada di bawah tandan buah pertama. Nah, bisa Anda perhatikan. Cuman ini saja tunas yang kita tinggalkan ya. Selebihnya itu kita angkat. Nah, ini ada bekas-bekasnya. Bisa Anda perhatikan. Nah, ini ada bekas-bekasnya. Bekas-bekas pengangkatan tunas tersebut ya. Nah. Jadi ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan dari tomat kita. Supaya batangnya besar, daunnya tebal, dan buahnya besar. Yang penting sekali adalah supaya terhindar dari penyakit. Karena kalau kita tidak mengangkat tunas-tunas pada batangan tomat ini, jadi pertumbuhannya apabila subur akan sangat rindang ya. Kalau rindang itu akan memicu berbagai macam penyakit. Yang pertama, kalau penyakit tomat yang kita takutkan adalah Phytophthora infestans. Apalagi sekarang musim hujan ya. Jadi di sini tadi siap hujan, bisa Anda perhatikan daun-daunannya masih basah. Nah, jadi untuk menghindarkan tomat kita dari penyakit-penyakit tersebut, sangat perlu kita mengangkat semua tunas kecuali tunas yang ada di bawah tandan buah pertama. Jadi pengaruh kepada buah adalah supaya pertumbuhan buahnya ini maksimal ya. Bisa Anda perhatikan ini. Ini di umur 2,5 bulan itu diameter buahnya sudah mencapai kira-kira 3,5 cm ya. 3,5 cm. Oke. Apabila kita membersihkan semua tunas-tunas ini, bobot buah akan bertambah. Dan tentunya biasanya yang kita memanen itu per batang 3 kilo. Mungkin kalau setelah kalau kita dari awal memperhatikan tunas-tunas yang tidak produktif tersebut, akan menambah bobot buah menjadi 6 kilo per batang. Nah, ini dia ya. Ini adalah penyakit pada tomat yang kita takutkan pada musim hujan. Ini adalah Phytophthora infestans. Ini sebaiknya apabila Anda menemukan daun-daun yang seperti ini, Anda angkat ya. Sebaiknya langsung diangkat dan dibuang. Karena memang
penyakit Phytophthora infestan ini menular ya. Jadi jangan sampai Anda membiarkan daun yang busuk tersebut. Jadi di sini alhamdulillah tomat kita belum ada yang terkena embun tepung ya. Karena memang mungkin kalau ada mungkin cuman sekitar 1% ya. Tidak banyak. Jadi yang perlu kita perhatikan juga adalah mengangkat daun tua yang ada pada batang tersebut. Nah, ini bisa Anda perhatikan. Di umur 2,5 bulan saya sudah mengangkat daunnya itu kira-kira 1, 2, 3, 4 sudah kira-kira 4 tangkai daun ya. Mungkin kalau dirata-ratakan sudah 5 tangkai daun sudah saya angkat ya. Tujuannya apa? Supaya kelembapan pada tomat kita ini tidak terlalu lembab ya. Karena memang kalau terlalu lembab itu juga akan memicu penyakit seperti yang saya bilang tadi, bercak, Phytophthora infestan dan embun tepung. Jadi daun-daun yang sudah menua ini perlu Anda perhatikan. Tentu Anda mengangkatnya jangan sampai keterlaluan ya. Keterlaluan maksudnya ini bisa Anda perhatikan. Nah, ini karena memang buahnya masih kecil, masih putih ya. Nah, jadi kita jangan sampai mengangkat daunnya terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi juga akan dapat mempengaruhi pertumbuhan buahnya. Yang perlu diperhatikan hanyalah daun-daun yang sudah menua dan sudah mulai menguning ya. Jadi daun-daun yang sudah menua ini akan mudah terjangkit penyakit embun tepung. Bisa Anda perhatikan, ini cikal bakalnya. Kalau sudah terkena penyakit embun tepung, itu akan bisa menyebabkan umur dari tomat kita itu sebentar ya, tidak mencapai umur yang maksimal. Baik, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah obatnya ya. Obat yang kita gunakan pada saat musim hujan atau musim panas. Tentu di sini kita harus perhatikan apa yang cocok kita berikan pada kedua musim ini. Jadi tidak sama ya dengan obat pada musim hujan, tidak sama dengan obat pada musim panas. Jadi intinya di sini adalah kalau di sini saya menggunakan pada musim hujan, yaitu yang pertama untuk cairan obat cairnya adalah Amistar Top. Nah, itu dia hujan lebat sudah mulai datang lagi. Nah, bisa Anda perhatikan. Obat cairnya adalah saya gunakan adalah Amistar Top. Dan obat tepungnya saya gunakan Manzet, Daconil, dan Equasen ya. Saya juga memakai Abado, memang banyak macamnya. Memang kita harus antisipasi ya. Antisipasi memang harus tinggi pada saat musim-musim hujan ini. Bisa Anda perhatikan hujan sudah mulai turun. Baik kawan-kawan, kalau sebenarnya untuk membahas masalah obat yang kita gunakan, mungkin kita perlu membuat video yang lebih khusus lagi. Mungkin tidak bisa kita selipkan dalam video ini karena mengingat videonya nanti terlalu panjang, jadi kawan-kawan agak bosan menontonnya ya. Jadi untuk membahas masalah obat-obatnya kita akan bahas di video selanjutnya. Nanti akan saya buatkan video khususnya apa-apa saja obat-obatan yang saya gunakan. Jadi di sini juga saya juga sudah melakukan pemupukan yang ketiga kali. Ini bisa Anda perhatikan, yang coklat ini adalah Boster, yang putih ini adalah SS, dan yang kuning ini adalah boron ya. Jadi saya menggunakan sebenarnya 4 macam, yaitu yang satu lagi borat.